Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia punya cerita. Cerita tentang luka yang pernah ditahan, tawa yang pernah tertahan, dan doa-doa yang tak pernah lelah dipanjatkan. Disinilah kami hadir, membagikan kisah-kisah nyata dari hati ke hati. Kisah perjuangan, cinta, kehilangan, hingga harapan yang tak pernah padam. Inilah 1001 kisah nyata. Bukan sekadar cerita, tapi cermin kehidupan yang mungkin tak jauh dari kisahmu sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja ceritanya dimulai. Di sebuah kota yang sedang berkembang pesat, suasana kehidupan masyarakat tampak ramai setiap harinya. Jalan raya dipenuhi kendaraan, pasar tradisional tak pernah sepi, dan pusat-pusat keramaian selalu dipadati warga yang menjalani aktivitas. Mereka, di tengah kesibukan itu, keberadaan aparat kepolisian semestinya menjadi tumpuan utama rasa aman. Pos polisi yang berdiri di berbagai sudut jalan seharusnya berfungsi sebagai pusat pengawasan dan pertolongan pertama ketika masyarakat menghadapi permasalahan. Namun, belakangan muncul keluhan dari berbagai kalangan warga. Mereka mulai bertanya-tanya, mengapa di saat dibutuhkan, aparat yang seharusnya siaga justru tidak terlihat di tempat. Laporan pertama datang dari seorang pedagang kecil di pasar. Dengan nada penuh kekecewaan, ia bercerita kepada orang-orang di sekitarnya bahwa ketika terjadi keributan di area parkir, ia mencoba meminta bantuan ke pos polisi terdekat. Namun, setibanya di sana, pos tersebut kosong tanpa ada seorang pun anggota yang berjaga. Kejadian itu membuat warga lain ikut merasa gelisah. Bagaimana mungkin pos yang seharusnya menjadi titik pengamanan justru tidak difungsikan sebagaimana mestinya? Kabar itu menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut, hingga akhirnya sampai ke telinga atasan mereka. Kapolres setempat tak berhenti di situ. Laporan berikutnya datang dari seorang sopir angkot yang sehari-hari melintasi rute pusat kota. Sopir itu mengatakan bahwa hampir setiap siang ia melihat 2 atau 3 orang polisi berseragam duduk santai di sebuah warung kopi, seolah-olah tidak memiliki kewajiban apapun. Bahkan ada yang terlihat bermain kartu sambil bercanda dengan pengunjung lain. Bagi masyarakat, pemandangan semacam itu tentu menimbulkan pertanyaan besar. Apakah benar tugas seorang aparat di jam kerja hanya duduk bersantai di warung? Rasa kecil itu kian meluas, sebab kepercayaan masyarakat pada institusi penegak hukum adalah sesuatu yang sangat berharga dan sekali rusak, sulit untuk dipulihkan. Laporan serupa datang dari seorang ibu rumah tangga yang sedang menunggu anaknya pulang sekolah. Ia sering melewati pos polisi di dekat perempatan besar, dan hampir setiap kali melintas, ia melihat seorang anggota berseragam sedang tertidur lelap di kursi jaga. Menurutnya, pemandangan itu bukan hanya menimbulkan rasa malu, tetapi juga mencoreng citra kepolisian di mata anak-anak yang melihatnya. Jika seorang anak sejak dini melihat aparat tidur di saat bertugas, maka bagaimana mungkin mereka kelak akan menghormati institusi ini sebagai pelindung masyarakat? Semua laporan itu sampai ke meja Kapolres melalui berbagai jalur. Ada yang menyampaikannya langsung saat pertemuan warga, ada yang menulis surat resmi, dan ada pula yang sekadar bercerita dengan lirih saat berjumpa di jalan. Semakin lama, jumlah laporan tersebut semakin banyak, hingga akhirnya tidak bisa lagi dianggap sebagai sekadar kabar angin. Bagi seorang pemimpin, sinyal semacam ini tidak boleh diabaikan. Kapolres mulai merasakan kegelisahan yang mendalam. Ia tahu betul bahwa kelalaian beberapa anggota bisa merusak nama baik seluruh institusi, dan jika dibiarkan, masyarakat akan kehilangan rasa percaya pada kepolisian. Di dalam ruang kerjanya yang sederhana, namun penuh dengan berkas-berkas penting, Kapolres merenung panjang. Ia membaca setiap laporan dengan seksama, mencatat detail yang dianggap penting, dan mencoba menyusun gambaran besar mengenai pola perilaku anggotanya. Hatinya terasa berat, sebab di satu sisi, ia menyadari bahwa mungkin ada faktor kelelahan atau tekanan kerja yang membuat anggotanya lengah. Namun di sisi lain, ia tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa disiplin adalah fondasi utama dalam profesi kepolisian. Tanpa disiplin, kewibawaan dan profesionalisme akan runtuh seketika. Kapolres juga memahami bahwa menegakkan disiplin tidak bisa hanya dilakukan dengan instruksi atau peringatan dari balik meja. Jika ia memanggil anak buahnya dan menanyakan secara langsung, besar kemungkinan mereka akan menutupi kebenaran atau bahkan mencari alasan pembenaran. Ia tahu bahwa ada budaya takut dalam sebagian anggota, di mana bawahan cenderung enggan mengakui kesalahan di depan atasan. Itulah sebabnya
laporan masyarakat menjadi sangat berharga. Suara jujur dari mereka yang merasakan dampak langsung dari kinerja aparat, semakin ia berpikir, semakin jelas bahwa ia harus menemukan cara yang tepat untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Di Lepang, tidak cukup hanya mendengar cerita dari warga. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ia harus mengetahui secara langsung apakah laporan itu benar adanya atau sekadar prasangka. Sebab sebagai pemimpin, ia tidak boleh gegabah dalam menilai anak buah. Ia perlu data nyata, bukti yang konkret, serta pengalaman langsung yang bisa menjadi dasar keputusan. Namun di sisi lain, ia sadar betul bahwa kehadirannya sebagai Kapolres akan mengubah keadaan. Jika ia turun langsung ke lapangan dengan seragam dinas, semua anggota pasti akan bersikap rapi dan disiplin hanya karena sedang diawasi. Keadaan semacam itu tidak akan menunjukkan realitas yang sesungguhnya. Ia perlu cara yang lebih cerdas, lebih diam-diam, dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari sinilah muncul gagasan besar yang kelak akan mengubah pandangan anak buahnya, sebuah rencana penyamaran yang tak biasa. Di ujung hari itu, setelah menerima berbagai laporan, hati Kapolres semakin mantap. Ia menyadari bahwa untuk mendapatkan kebenaran, ia harus rela menanggalkan identitasnya sementara waktu. Ia harus bisa melebur di tengah masyarakat, menjadi bagian dari kehidupan jalanan, dan mengamati langsung tanpa ada yang curiga. Dengan begitu, setelah menerima begitu banyak laporan dari masyarakat, Kapolres duduk termenung di ruang kerjanya yang sepi. Malam itu, ia sengaja tidak langsung pulang ke rumah dinasnya. Lampu meja kerja masih menyala, berkas-berkas laporan masih berserakan, dan secangkir kopi yang sudah dingin dibiarkan begitu saja. Pikirannya terus bergulat, mencari jalan keluar dari masalah besar yang kini ada di depan mata. Ia tahu betul, masalah kedisiplinan bukan perkara sepele. Bila dibiarkan, maka akan menular seperti penyakit. Satu orang yang malas bisa memengaruhi orang lain, satu pos yang kosong bisa menciptakan presiden buruk, dan satu tindakan ceroboh bisa merusak kehormatan seluruh institusi. Lebih dari itu, ia sadar masyarakat sekarang lebih kritis. Mereka menilai polisi bukan hanya dari kasus besar, tetapi juga dari hal-hal kecil sehari-hari. Apakah polisi sigap di pos? Apakah mereka hadir saat warga meminta bantuan? Dan apakah seragam yang dikenakan banner-banner dijalani dengan rasa tanggung jawab? Kapolres menghela napas panjang. Ia sempat berpikir untuk langsung menggelar inspeksi mendadak bersama stafnya. Namun segera ia urungkan niat itu. Ia tahu, begitu ia muncul dengan seragam lengkap, semua anggota akan berdiri tegak, seolah-olah tidak pernah ada kelalaian. Mereka akan berlagak sibuk, pos akan terlihat ramai, dan warung kopi yang biasanya jadi tempat nongkrong pasti akan sepi. Seketika, ia tidak akan pernah tahu kebenaran jika langkah yang ia ambil hanyalah pengawasan biasa. Ia lalu mencoba membayangkan bagaimana caranya agar bisa melihat dengan mata kepala sendiri tanpa diketahui siapapun. Ia butuh cara untuk menyamar, untuk melebur bersama kehidupan sehari-hari masyarakat, agar ia bisa menyaksikan sendiri apa yang sebenarnya dilakukan anak buahnya saat jam kerja. Dari sanalah muncul ide yang awalnya terasa aneh, namun semakin lama semakin masuk akal. Menyamar sebagai pengamen jalanan. Mengapa pengamen? Kapolres memiliki alasan yang kuat. Seorang pengamen bisa berdiri di perempatan jalan tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia bisa masuk ke dekat pos polisi, menyanyi di pinggir jalan, atau sekadar duduk di trotoar tanpa ada yang memperhatikan. Justru, banyak orang sering menutup mata terhadap pengamen, seolah-olah keberadaan mereka tidak penting. Itulah celah yang bisa dimanfaatkannya. Dengan menjadi sosok yang diabaikan, ia bisa mengamati tanpa terdeteksi. Pikiran itu membuatnya tersenyum. Cepes, ia teringat masa mudanya dulu. Ketika masih kuliah, ia pernah pandai bermain gitar. Meskipun suaranya tidak begitu merdu, tetapi cukup untuk berpura-pura sebagai seorang pengamen. Ia pun merasa rencana ini bukan hanya masuk akal, tapi juga memberi peluang besar untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, ia mulai menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Ia membuka lemari tua di rumah dinasnya dan mengeluarkan pakaian lama yang sudah jarang dipakai. Baju itu sengaja ia pilih yang warnanya pudar dan sedikit robek di bagian lengan, agar terlihat lusuh dan tidak menarik perhatian. Ia juga mengambil celana jeans tua yang warnanya sudah memudar. Untuk menyempurnakan penampilan, ia sengaja tidak menyisir rambut dengan rapi, bahkan menggekekannya sedikit, supaya terlihat seperti orang yang kurang terurus. Tak lupa, ia mengambil gitar tua yang
Sudah lama disimpannya. Gitar itu dulunya sering ia gunakan saat masih muda, namun sekarang sudah jarang disentuh. Senarnya sudah berkarat, beberapa nadanya sumbang. Namun justru itulah yang membuat penyamarannya semakin meyakinkan. Seorang pengamen jarang memiliki alat musik yang sempurna. Jadi gitar tua itu akan membuat perannya tampak lebih alami. Kapolres juga mempersiapkan satu tas lempang kecil yang tampak usang. Di dalamnya, ia menyembunyikan sebuah kamera mini dan alat perekam. Bukan untuk mencari sensasi, tetapi sebagai bukti yang kelak dibutuhkan. Ia tahu, menegur bawahan tanpa bukti seringkali berujung perdebatan. Namun dengan rekaman nyata, tidak akan ada ruang untuk mengelak. Sambil bercermin, ia melihat bayangan dirinya. Seorang pemimpin kepolisian dengan pangkat tinggi, kini berubah menjadi sosok sederhana dengan penampilan seperti pengamen. Sejenak ia tersenyum getir, menyadari bahwa langkah yang ia ambil ini di luar kebiasaan. Namun ia juga tahu, seorang pemimpin sejati tidak boleh hanya memimpin dari balik meja. Ia harus berani turun langsung, merasakan apa yang dirasakan masyarakat, dan melihat apa yang dilihat orang-orang kecil di jalanan. Sebelum berangkat, ia berdoa dalam hati. Ia meminta agar langkahnya dilindungi, agar penyamarannya berjalan lancar, dan agar ia mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan yang menghantuinya selama ini. Dengan langkah sederhana namun penuh keyakinan, ia pun keluar dari rumah dinas, membawa gitar tua di tangan, mengenakan baju lusuh, dan menyembunyikan identitas aslinya. Hari itu, seorang kapolres yang biasanya dihormati dengan seragam rapi, kini melebur dalam keramaian kota sebagai seorang pengamen jalanan. Ia siap memulai perjalanan barunya, sebuah misi rahasia untuk menemukan kebenaran tentang kedisiplinan anggotanya. Sebuah rencana yang mungkin terdengar sederhana, namun memiliki tujuan besar, mengembalikan marwah kepolisian dan menjaga kepercayaan masyarakat yang hampir hilang. Pagi itu, udara kota masih terasa lembab setelah hujan turun semalaman. Jalan raya mulai ramai oleh lalu lintas. Pedagang kecil membuka lapak mereka di pinggir jalan. Para pelajar berjalan bergegas menuju sekolah. Dan suara klakson kendaraan bersaut-sautan memenuhi udara. Di tengah kesibukan itu, seorang pria dengan pakaian lusuh melangkah pelan sambil membawa gitar tua di tangan. Tidak ada yang menyangka, pria itu adalah Kapolres setempat, seorang pemimpin yang biasanya tampil gagah dengan seragam dinas dan tanda pangkat di pundaknya. Hari ini adalah hari pertama penyamarannya. Ia berdiri di sebuah perempatan jalan besar. Tempat lalu lintas selalu padat dari pagi hingga sore. Pos polisi berdiri tak jauh dari situ. Sebuah bangunan kecil dengan cat putih yang mulai memudar. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat jelas siapa saja yang keluar masuk pos dan bagaimana aktivitas anggotanya di sana. Untuk memperkuat perannya, ia mulai memetik gitar dengan nada sederhana, lalu menyanyikan beberapa bait lagu yang terdengar sambeng. Suaranya tidak indah, namun cukup untuk menegaskan peran barunya sebagai seorang pengamen jalanan. Sambil menyanyi, matanya awas memperhatikan sekitar. Tidak ada satupun gerakan yang luput dari pengamatannya. Ia melihat pos polisi yang seharusnya dijaga ketat, tetapi ternyata tidak ada satupun anggota di dalamnya. Kursi-kursi kosong, meja berantakan, dan pintu dibiarkan terbuka begitu saja. Hatinya langsung terasa berat. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin anggota sedang patroli. Namun beberapa menit kemudian, pandangannya terarah pada sebuah warung kopi di seberang jalan. Di sana, dua orang polisi berseragam sedang duduk santai, tertawa lebar sambil merokok. Segelas kopi hitam dan sepiring gorengan ada di depan mereka. Pemandangan itu membuat dadanya sesak. Ia berusaha tetap tenang, terus memetik gitar agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dari kejauhan, ia melihat salah satu polisi bahkan membuka ponselnya, sibuk menonton video, sementara yang lain asyik bermain kartu dengan pengunjung warung. Mereka terlihat begitu santai, seakan-akan tidak sedang berada di jam dinas. Sementara itu, pos yang seharusnya mereka jaga tetap kosong, tidak ada tanda-tanda aktivitas. Kapolres terus mengamati, mencoba menghitung berapa lama mereka duduk di warung itu. 15 menit berlalu, lalu setengah jam, namun tidak ada tanda-tanda mereka akan kembali ke pos. Ia mulai sadar bahwa ini bukan sekadar kelalaian sesaat, melainkan kebiasaan yang sudah terbentuk. Dalam hati, ia merasa kecewa, sebab yang dilihatnya sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai disiplin yang selalu ia tekankan dalam setiap apel pagi.
Beberapa orang warga yang lalu lalang di sekitar situ juga sempat melirik ke arah warung. Ada yang menggelengkan kepala, ada pula yang berbisik lirih. Dari ekspresi wajah mereka, Kapolres bisa merasakan kekecewaan yang mendalam. Masyarakat sudah terbiasa dengan pemandangan itu. Dan lebih menyedihkan lagi, mereka seperti sudah kehilangan harapan untuk melihat polisi benar-benar berjaga sesuai tugas. Ia kemudian memutuskan untuk berpindah tempat. Dengan langkah perlahan, ia menyusuri trotoar menuju area lain. Kali ini ia mendekati sebuah pos kecil di pinggir jalan raya yang lebih sepi. Dari luar, ia bisa melihat seorang anggota berseragam duduk di dalam. Namun bukan sedang berjaga atau memperhatikan lalu lintas, melainkan tertidur lelap dengan kepala bersandar di kursi. Napasnya terdengar berat. Sesekali ia mendengkur. Meja di depannya dipenuhi sisa bungkus makanan dan botol minuman yang belum dibuang. Kapolres berdiri tidak jauh dari situ, berpura-pura menyanyikan lagu. Sesekali ia mengintip ke dalam, memastikan apa yang dilihatnya bukan sekadar salah paham. Namun semakin lama ia mengamati, semakin jelas bahwa anggota itu benar-benar tertidur, tanpa peduli apakah ada warga yang membutuhkan bantuan atau tidak. Pemandangan itu membuat hatinya semakin teriris. Ia membayangkan, bagaimana jika saat itu terjadi kecelakaan di jalan raya? Bagaimana jika ada warga yang datang meminta pertolongan? Pos yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, justru berubah menjadi kamar tidur bagi anggotanya. Ia melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Sepanjang hari itu, ia menyaksikan berbagai perilaku yang membuatnya semakin kecewa. Ada yang terlihat berjalan-jalan di pasar, masih mengenakan seragam lengkap. Ada pula yang sibuk berbelanja kebutuhan pribadi di minimarket saat jam kerja. Semua itu ia saksikan langsung dengan mata kepalanya. Bukan lagi sekadar laporan dari masyarakat meski hatinya panas, ia tetap berusaha menahan diri. Ia tahu, tujuan penyamarannya bukan untuk menegur di tempat, melainkan untuk mengumpulkan fakta dan bukti. Dengen Bigicu, ketika tiba waktunya mengungkap kebenaran, tidak akan ada seorang pun yang bisa menyangkal. Ia terus berperan sebagai pengamen, bernyanyi dengan nada seadanya, sambil sesekali menunduk dan memainkan gitar tua. Penampilannya yang lusuh membuat semua orang tidak memperhatikannya, dan itulah keuntungan terbesarnya. Menjelang sore, ia kembali berdiri di perempatan jalan besar. Matahari mulai condong ke barat. Bayangan bangunan memanjang di aspal. Ia menatap pos polisi yang sejak pagi tetap terlihat sepi, sementara suara tawa dari warung kopi masih terdengar jelas. Dalam hati, ia merasa berat. Sebagai seorang pemimpin, menyaksikan langsung kelalaian anggotanya bukanlah hal yang mudah. Namun, ia juga hari kedua penyamaran dimulai dengan suasana kota yang berbeda. Matahari pagi bersinar cerah, burung-burung berkicau di dahan pepohonan, dan hiruk-pikuk masyarakat kembali mewarnai jalanan. Kapolres, yang masih mengenakan pakaian lusuh dan membawa gitar tua, melangkah menyusuri jalan raya dengan hati-hati. Meski penampilannya sederhana, di balik wajah yang tampak letih itu tersimpan tekad yang kuat. Ia tahu, perjalanan hari ini akan membawanya lebih dalam untuk melihat realitas. Sebenarnya dari kedisiplinan anak buahnya, tujuan pertamanya adalah sebuah pos polisi kecil di pinggir jalan raya utama. Pos itu cukup strategis letaknya. Dari itu, polisi bisa mengawasi lalu lintas, menolong pengendara yang kesulitan, atau merespons cepat jika terjadi kecelakaan. Pos itu semestinya selalu terisi penuh dengan anggota yang siaga. Namun, langkah kaki Kapolres yang mendekat perlahan mulai diiringi rasa penasaran sekaligus cemas. Apakah kali ini pos benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya? Dari cehan, pos itu tampak terbuka. Pintu tidak ditutup rapat, jendela setengah terbuka, seakan mengundang siapa saja untuk mengintip ke dalam. Kapolres berdiri beberapa meter di depan pos, berpura-pura menyiapkan gitar. Jemarinya mulai memetik senar, mengeluarkan nada sederhana sebagai pengiring lagu yang ia nyanyikan dengan suara sengaja dibuat serak. Ia bernyanyi bukan untuk mencari uang, melainkan untuk menutupi gerak-geriknya. Dari balik lirik sederhana, matanya awas mengamati ke dalam ruangan. Pemandangan yang ia saksikan membuat dadanya terenyuh. Di dalam pos, seorang anggota polisi berseragam lengkap terlihat sedang tertidur lelap di kursi panjang. Kepala miring ke samping, mulut sedikit terbuka, dan dengkuran terdengar samar-samar keluar dari bibirnya. Tangannya terkulai begitu saja di atas meja yang berantakan dengan kertas, bungkus makanan, dan botol minuman. Bahkan ada sisa nasi bungkus yang belum dibuang, menimbulkan bau tidak sedap.
Kapolres memandanginya dengan seksama. Hatinya campur aduk. Ada rasa kecewa yang mendalam, namun juga sedikit iba. Ia tahu betul bahwa menjadi polisi bukanlah pekerjaan ringan. Jam kerja panjang, tekanan tinggi, dan tuntutan masyarakat yang kadang berlebihan sering membuat fisik melemah. Namun, tidur di pos pada jam dinas bukanlah alasan yang bisa ditoleransi. Pos polisi bukanlah kamar pribadi, melainkan tempat pelayanan masyarakat. Jika ada warga yang datang meminta pertolongan dan mendapati petugasnya tertidur, bagaimana mereka bisa merasa dilindungi? Sambil tetap bernyanyi, Kapolres berpura-pura melangkah mendekat sedikit demi sedikit. Ia ingin memastikan pemandangan itu benar adanya. Bukan hanya kesalahpahaman sesaat, namun semakin dekat ia berdiri, semakin jelas suara dengkuran itu terdengar. Anggota tersebut benar-benar tertidur pulas, tidak peduli dengan suara gitar atau nyanyian di luar. Bahkan ketika seorang pengendara motor berhenti sebentar di depan pos untuk memperbaiki helmnya, polisi itu tetap tidak terbangun. Kapolres kembali menghela napas panjang. Pandangannya kemudian beralih ke papan nama yang tergantung di dinding pos. Papan itu bertuliskan semboyan pelayanan cepat, tanggap, dan humanis. Semboyan yang indah, namun sayangnya tidak tercermin dalam kenyataan. Apa artinya semboyan yang ditulis beser-beser jika di dalamnya penghuninya justru terlelap? Melupakan tanggung jawab yang diemban, ia melanjutkan aksinya sebagai pengamen. Berpindah posisi ke sisi samping pos. Dari sana, ia bisa melihat dengan lebih jelas isi ruangan. Tidak ada tanda-tanda aktivitas lain. Komputer mati, telepon meja tergeletak begitu saja, dan tumpukan dokumen berserakan. Semua tampak tak terurus. Seolah pos itu hanya sekadar bangunan kosong yang kebetulan dihuni dalam hati. Kapolres mulai membayangkan skenario buruk. Bagaimana jika ada warga yang tiba-tiba datang melapor kehilangan? Bagaimana jika terjadi kecelakaan besar di jalan raya ini dan korban berlari ke pos untuk meminta bantuan? Semua kemungkinan itu terlintas dalam pikirannya. Dan ia merasakan betapa bahayanya kelalaian semacam ini. Sebab, ketika polisi gagal hadir di saat genting, maka masyarakat akan merasa tidak memiliki pelindung lagi. Waktu terus berjalan, dan anggota itu tetap tertidur. Kapolres mengamati cukup lama, hingga akhirnya memutuskan untuk merekam momen itu. Ia membuka tas selempangnya perlahan, mengeluarkan kamera kecil, dan mengambil beberapa gambar dari sudut yang aman. Dengan begitu, ia memiliki bukti nyata bahwa kelalaian ini benar-benar terjadi. Bukan lagi sekadar laporan warga, melainkan fakta yang ia saksikan sendiri. Setelah puas merekam, ia melangkah menjauh. Gitar tua masih di tangannya, lagu sederhana masih ia lantunkan. Dari luar, ia hanyalah seorang pengamen biasa yang berlalu lalang. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa pria lusuh itu sejatinya adalah pemimpin tertinggi kepolisian di wilayah ini. Perjalanan hari itu membuat hatinya semakin berat. Ia semakin yakin bahwa masalah disiplin bukan hanya sekadar kabar burung, melainkan kenyataan pahit yang harus segera dibenahi. Satu pos yang ia datangi sudah memperlihatkan kelemahan besar. Ia pun mulai bertanya dalam hati, berapa banyak pos lain yang mengalami hal serupa? Berapa banyak anggota lain yang lalai dengan tanggung jawabnya? Meski kecewa, ia menahan diri untuk tidak langsung bertindak. Ia tahu, ini baru sebagian kecil dari kenyataan. Ia masih perlu waktu untuk menyusuri lebih banyak tempat, mengamati lebih banyak perilaku, dan mengumpulkan lebih banyak bukti. Dengan begitu, ketika saatnya tiba untuk sore itu, suasana kota mulai berubah. Terik matahari yang sejak siang membakar jalanan, kini perlahan mereda. Angin sejuk bertiup lembut, membawa aroma khas aspal panas yang perlahan dingin. Di tengah keramaian, di antara klakson kendaraan yang bersahut-sahutan, langkah seorang pengamen lusuh terlihat berjalan tenang. Tidak ada yang menyadari bahwa pengamen itu sejatinya adalah seorang kapolres yang sedang menjalankan misi rahasia. Sejak pagi hingga siang, ia sudah melihat langsung bagaimana sebagian anggotanya lengah dalam menjalankan tugas. Ada yang tertidur di pos, ada pula yang lebih sibuk mengobrol ketimbang menjaga keamanan. Semua itu ia simpan dalam hatinya. Namun hari ini, ia merasa waktunya untuk mulai mengumpulkan bukti lebih jelas. Ia tahu, tanpa bukti nyata, semua pengamatan itu hanya akan menjadi cerita yang bisa dibantah. Langkahnya terhenti di sebuah kafe kecil di pinggir jalan raya. Kafe itu ramai dipenuhi pelanggan yang sedang bersantai. Aroma kopi menyeruak dari pintu masuk, bercampur dengan suara musik dari pengeras suara. Di pojok kafe,
ia melihat dua orang anggotanya duduk santai. Seragam dinas yang mereka kenakan tampak masih melekat, namun wajah mereka jelas menunjukkan bahwa mereka sedang tidak bertugas di atas meja. 2 gelas kopi sudah hampir habis. Ada pula camilan yang mereka santap sambil tertawa lepas. Sesekali, mereka membuka ponsel, memperlihatkan gambar-gambar lucu satu sama lain. Dari gerak-gerik mereka, jelas terlihat tidak ada tanda-tanda sedang bekerja. Jam tangan Kapolres menunjukkan pukul 2 siang. Itu artinya, mereka seharusnya masih berada di lapangan, atau setidaknya berjaga di pos, bukan bersantai di kafe seperti orang yang sedang libur. Kapolres berdiri beberapa meter dari kafe itu. Ia menundukkan kepala, membenarkan letak topi lusuhnya, agar wajahnya tidak terlalu terlihat. Gitar tua di tangannya kembali ia peluk, seolah siap bernyanyi. Namun kali ini ia tidak hanya bernyanyi. Perlahan, ia merogoh tas selempangnya, mengeluarkan sebuah kamera kecil yang sejak awal ia bawa. Kamera itu sudah dipersiapkan khusus untuk misi ini. Kecil, ringan, dan mudah digunakan tanpa menarik perhatian. Dengan gerakan tenang, ia mulai merekam. Dari luar cave, ia mengambil beberapa sudut gambar. Lensa kameranya menangkap jelas wajah kedua anggotanya yang sedang bersantai, lengkap dengan seragam yang melekat di tubuh mereka. Ia memastikan setiap rekaman cukup terang, cukup jelas, agar tidak ada celah untuk mengelak. Sesekali ia berhenti, berpura-pura memetik gitar, dan bernyanyi sebentar, agar orang lain mengira dirinya hanya pengamen biasa. Setelah itu, ia kembali mengarahkan kameranya secara hati-hati. Hati kecilnya terasa berat setiap kali tombol rekam ditekan. Ia bukan tipe pemimpin yang senang mencari kesalahan anggotanya, justru sebaliknya. Ia selalu ingin melindungi, membimbing, dan menuntun mereka, agar menjadi polisi yang baik. Namun kenyataan hari ini terlalu jelas untuk diabaikan. Jika ia terus menutup mata, maka kebiasaan buruk ini akan semakin mengakar. Dan yang paling berbahaya, masyarakat akan kehilangan rasa hormat dan percaya pada institusi kepolisian. Rekaman terus berjalan. Sesekali ia zoom lebih dekat, menangkap ekspresi wajah yang tertawa tanpa beban, seolah mereka tidak sadar sedang meninggalkan kewajiban besar. Kapolres tahu, rekaman ini nantinya akan menjadi bukti kuat. Ia tidak akan menggunakannya dengan cara yang kasar atau memalukan di depan umum. Namun bukti ini akan menjadi kunci, agar setiap teguran yang ia berikan tidak bisa disangkal. Setelah merasa cukup, ia berhenti merekam. Kamera kembali ia masukkan ke dalam tas. Ia melanjutkan aksinya sebagai pengamen, menyusuri trotoar sambil bernyanyi lirih. Dari luar, ia hanyalah bagian dari keramaian kota. Tidak ada satupun orang di kafe itu yang menyadari bahwa diam-diam ada mata yang sedang mengawasi mereka. Beberapa menit kemudian, ia berpindah ke sebuah pos polisi lain yang jaraknya tidak terlalu jauh. Dari luar, pos itu tampak sepi. Ia kembali mendekat, berpura-pura bernyanyi, dan mengintip melalui jendela. Kali ini, ia melihat seorang anggota yang tengah bersandar di kursi, memainkan ponsel dengan wajah serius. Bukannya mencatat laporan atau memperhatikan situasi sekitar. Anggota itu justru asyik menatap layar ponselnya, mungkin bermain game atau media sosial. Kapolres kembali mengeluarkan kamera. Ia merekam pemandangan itu dengan sabar, memastikan aktivitas yang terekam benar-benar menggambarkan kelalaian. Ia menunggu beberapa menit, berharap ada perubahan sikap. Namun, tidak ada. Anggota itu tetap asyik dengan dunianya sendiri, tidak peduli dengan tanggung jawab yang melekat pada seragamnya. Hatinya kembali bergemuruh. Ia merasa seolah sedang menonton sebuah pertunjukan ironis, di mana seragam yang semestinya menjadi simbol kehormatan justru dipakai dalam keadaan penuh kelalaian. Namun sekali lagi, ia menahan diri. Ia tahu, emosi tidak akan menyelesaikan masalah. Bukti nyata jauh lebih berharga dibandingkan sekadar amarah sesaat hari itu. Dari satu tempat ke tempat lain, ia terus mengumpulkan rekaman. Ada yang tertidur, ada yang mengobrol di warung, ada pula yang sibuk dengan ponsel. Semua ia dokumentasikan dengan hati-hati. Setiap rekaman, ia simpan rapi dalam memorinya. Ia membayangkan saat tiba waktunya untuk duduk bersama seluruh anggota, memperlihatkan satu per satu rekaman itu. Ia ingin membuka mata mereka, agar mereka melihat betapa besar kelalaian yang sudah dilakukan, dan betapa bahayanya jika kebiasaan itu terus berlanjut. Menjelang senja, langit mulai berubah warna. Matahari perlahan tenggelam, meninggalkan semburat jingga di Cakrawala. Kapolres berjalan menyusuri jalanan dengan langkah berat. Gitar tua masih ia bawa,
Namun kali ini hatinya dipenuhi pikiran yang semakin kompleks. Ia tidak hanya membawa sebuah alat musik tua, melainkan juga membawa segudang bukti tentang kelalaian orang-orang yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat. Di satu sisi, ia merasa lega karena berhasil mengumpulkan rekaman penting. Namun di sisi lain, ia juga merasa malam itu terasa begitu panjang. Hujan tipis turun membasahi jalanan, meninggalkan aroma tanah basah yang khas. Di dalam rumah dinasnya yang sederhana, Kapolres duduk terdiam di depan meja kayu. Lampu meja menyala temaram, menerangi tumpukan berkas dan laptop yang masih terbuka. Rekaman demi rekaman yang ia kumpulkan siang tadi sudah tersimpan dengan aman. Namun, pikirannya tidak kunjung tenang. Ia tahu, esok hari adalah saat yang tepat. Ia tidak bisa menunda terlalu lama. Semakin lama dibiarkan, semakin besar kemungkinan kelalaian itu akan terulang. Bahkan bisa menular ke anggota lain yang sebenarnya masih disiplin. Malam itu ia hanya tidur sebentar, lalu bangun sebelum fajar. Hatinya mantap, meski langkah yang akan ia ambil bukanlah langkah mudah. Pagi menjelang, matahari mulai menembus jendela markas kepolisian. Suasana masih tampak biasa saja. Anggota datang dengan wajah lelah. Sebagian ada yang bercanda, sebagian lagi hanya sibuk dengan ponsel. Tidak ada yang tahu, hari ini akan berbeda dari biasanya. Kapolres berjalan masuk dengan wajah tenang. Aek masih menyamar seperti hari-hari sebelumnya. Berpakaian sederhana, tanpa atribut pangkat yang mencolok. Namun kali ini, ia tidak membawa gitar atau tas lusuh. Yang ia bawa hanyalah sebuah laptop kecil dan flash disk berisi bukti yang telah dikumpulkan. Ia mengumpulkan beberapa anggota yang beberapa hari terakhir sempat ia rekam. Jumlahnya tidak banyak, hanya segelintir orang, namun cukup untuk memberi gambaran. Dengan suara datar, ia memanggil mereka ke sebuah ruangan rapat kecil. Para anggota itu awalnya bingung, saling berpandangan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Duduklah, ujar Kapolres dengan nada pelan namun tegas. Mereka menurut. Wajah-wajah itu tampak tenang, seolah tidak ada beban. Mungkin mereka mengira ini hanyalah rapat rutin atau pengarahan biasa. Kapolres menatap mereka satu persatu. Hatinya terasa berat, karena orang-orang yang ada di hadapannya adalah bagian dari keluarganya sendiri dalam lingkup tugas. Namun rasa kecewa yang ia rasakan beberapa hari terakhir terlalu dalam untuk disembunyikan. Tanpa banyak basa-basi, ia menyalakan laptop. Layar besar di ruangan itu mulai menampilkan sebuah rekaman video. Suasana hening seketika. Di layar, terlihat jelas dua anggota berseragam sedang duduk santai di kafe, tertawa lepas sambil menikmati kopi. Mereka langsung terperanjat. Wajah yang tadi tenang kini berubah pucat. Mereka tidak menyangka momen santai mereka beberapa hari lalu terekam dengan begitu jelas. Kapolres tidak berkata apa-apa. Ia hanya membiarkan video itu berjalan. Suasana ruangan makin berat. Beberapa anggota yang lain mulai menunduk. Ada pula yang gelisah memainkan jarinya di atas meja. Setelah video pertama selesai, ia memutar rekaman lain. Kali ini menampilkan seorang anggota yang tertidur di pos penjagaan, dengan seragam yang masih melekat dan kursi yang dijadikan alas tidur. Lihatlah baik-baik. Suara Kapolres akhirnya terdengar, dalam dan tenang, namun penuh makna. Inilah yang kalian lakukan saat seharusnya kalian menjaga masyarakat. Inilah yang kalian lakukan saat orang lain berharap ada polisi yang bisa dipercaya menjaga keamanan. Tidak ada yang berani menyala. Beberapa wajah semakin menunduk, ada yang berkeringat dingin. Ada pula yang mulai menatap lantai tanpa berani menoleh. Kapolres melanjutkan, kali ini dengan suara yang lebih tegas. Seragam yang kalian pakai bukan sekadar kain. Seragam ini adalah simbol kepercayaan. Saat kalian lalai, saat kalian meninggalkan tugas demi kenyamanan pribadi, kalian tidak hanya mengecewakan saya sebagai atasan, kalian mengecewakan seluruh masyarakat yang menggantungkan harapannya pada polisi. Hening kembali mengisi ruangan. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar samar. Beberapa anggota berusaha membuka mulut, namun akhirnya memilih diam. Mereka sadar, tidak ada alasan yang cukup kuat untuk membenarkan apa yang sudah terekam. Kapolres kemudian berdiri. Aim pelan, menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Kalian tahu, ucapnya lirih. Saya tidak pernah ingin mempermalukan kalian. Itulah mengapa rekaman ini tidak saya perlihatkan kepada orang luar. Saya hanya ingin kalian sadar, kalian masih muda. Kalian masih punya kesempatan untuk berubah. Tapi jika kalian terus mengulangi kesalahan yang sama, percayalah, bukan hanya
karier kalian yang hancur, melainkan nama baik seluruh institusi. Kata-kata itu menusuk dalam, bukan dengan amarah, melainkan dengan rasa kecewa yang begitu nyata. Diam-diam, beberapa anggota mulai meneteskan keringat dingin. Bahkan ada yang menahan perasaan bersalah hingga matanya memerah. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka memberanikan diri berbicara. Suaranya pelan, hampir bergetar. "Mohon, maaf Pak, kami khilaf. Kami tidak berpikir sejauh itu. Kami hanya ingin beristirahat sebentar." Kapolres menatapnya tajam, namun masih dengan kelembutan seorang pemimpin. Istirahat bukanlah dosa, tapi meninggalkan tugas, lalai dalam tanggung jawab, itu adalah pengkhianatan. Bukan pada saya, tapi pada rakyat yang sudah membayar dengan pajak mereka, agar kalian bisa bekerja dengan layak. Suasana kembali hening. Tidak ada yang sanggup menambahkan kata-kata. Semua terdiam, larut dalam rasa bersalah masing-masing. Akhirnya, Kapolres menutup laptopnya. Ia menghela napas panjang. "Saya akan memberikan kalian kesempatan. Tapi jangan sia-siakan kesempatan ini. Buktikan bahwa kalian masih pantas mengenakan seragam ini. Buktikan bahwa kalian tidak sekadar polisi karena pangkat dan gaji, tapi karena hati kalian benar-benar ingin mengabdi." Ia lalu berdiri tegak, menatap mereka sekali lagi sebelum meninggalkan ruangan. Wajahnya tetap tenang, namun hatinya masih bergejolak. Ia tahu, konfrontasi diam. Hari itu, udara terasa berbeda. Matahari bersinar lebih cerah, seolah ikut menyaksikan sebuah momen penting yang akan terjadi. Suasana di markas kepolisian masih berjalan seperti biasa. Anggota lalu lalang. Sebagian sibuk dengan berkas, sebagian lagi mempersiapkan perlengkapan patroli. Tidak ada yang menduga bahwa sebentar lagi mereka akan menyaksikan sesuatu yang mengguncang, sekaligus membuka mata mereka. Kapolres datang lebih pagi dari biasanya. Kali ini, ia tidak lagi mengenakan pakaian lusuh atau menyamar sebagai pengamen. Tidak ada gitar tua yang tergantung di pundaknya. Tidak ada wajah lelah yang sengaja ia sembunyikan di balik pakaian sederhana. Yang terlihat kini adalah sosok seorang pemimpin yang berdiri tegak, mengenakan seragam lengkap dengan tanda pangkat yang berkilau di dadanya. Aura wibawa itu kembali terpancar kuat. Tatapan matanya tajam, namun penuh ketenangan. Senyumnya tipis, tapi di balik itu tersimpan makna mendalam. Beberapa anggota sempat tertegun melihat penampilannya pagi itu. Mereka saling berbisik, merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Tak lama kemudian, Kapolres memerintahkan seluruh anggota berkumpul di aula. Suasana aula berubah ramai. Kursi-kursi cepat terisi, deretan wajah penasaran memenuhi ruangan. Mereka tidak tahu apa yang akan disampaikan. Beberapa anggota yang beberapa hari terakhir dipanggil dayam-dayam terlihat paling gelisah ketika semua sudah duduk. Kapolres melangkah ke depan. Ia berdiri di panggung kecil dengan langkah mantap. Mikrofon sudah tersedia, namun ia memilih berbicara dengan suara lantang tanpa pengeras agar terasa lebih dekat, lebih pribadi. "Saya ingin kalian semua mendengarkan baik-baik," ucapnya membuka pembicaraan. Suaranya tenang, namun membawa getaran yang membuat ruangan langsung hening. "Selama beberapa minggu terakhir, saya melakukan sesuatu yang mungkin tidak pernah kalian bayangkan. Saya turun ke jalan, bukan dengan seragam seperti ini, tetapi dengan pakaian sederhana, menyamar sebagai seorang pengamen." Kata-kata itu membuat ruangan bergemuruh sejenak. Bisik-bisik terdengar dari barisan belakang. Beberapa anggota terkejut, sebagian tidak percaya, bahkan ada yang tertawa kecil, seolah mengira itu hanya gurauan. Namun, tatapan Kapolres yang begitu serius membuat mereka kembali diam. "Ya, kalian tidak salah dengar," lanjutnya. Kali ini dengan nada lebih tegas. "Saya menyamar sebagai pengamen. Saya berjalan dari satu sudut jalan ke sudut lainnya. Saya duduk di dekat pos penjagaan. Saya memperhatikan langsung apa yang terjadi ketika seharusnya kalian bertugas menjaga keamanan." Beberapa anggota menunduk. Hati mereka mulai berdegup kencang. Ingatan tentang teguran diam-diam beberapa hari lalu kembali muncul. Kapolres melanjutkan, "Saya ingin tahu bagaimana sebenarnya kalian bekerja ketika tidak ada atasan yang mengawasi. Saya ingin melihat dengan mata kepala saya sendiri, bukan hanya mendengar laporan atau membaca catatan di kertas." Ia berhenti sejenak, menatap seluruh ruangan. Tatapannya tajam, menyapu setiap wajah yang ada di depannya. "Dan apa yang saya temukan?" ia bertanya. Suaranya kini meninggi. "Saya menemukan ada di antara kalian yang meninggalkan pos demi kenyamanan pribadi. Ada yang asyik bersantai di kafe ketika jam kerja masih berjalan. Ada yang tidur lelap saat seharusnya berjaga.
Semua itu bukan cerita, bukan gosip. Itu saya lihat sendiri, saya rekam sendiri. Dengan mata seorang pemimpin yang tidak ingin ditipu, suasana aula makin tegang. Beberapa anggota langsung menunduk dalam, menyesali perbuatannya. Sementara yang lain duduk tegak, merasa lega karena mereka tahu mereka tidak termasuk dalam kelalaian itu. Kapolres menurunkan nada suaranya. Kini terdengar lebih tenang, namun penuh makna. Kalian tahu, alasan saya melakukan semua ini bukan untuk mempermalukan kalian, bukan untuk menjatuhkan harga diri kalian. Saya melakukannya karena saya mencintai institusi ini. Saya tidak ingin nama baik kepolisian tercoreng, hanya karena segelintir orang yang lupa akan tanggung jawabnya. Kata-kata itu menggema di seluruh ruangan. Tidak ada yang berani menyela. Kemudian ia menambahkan, saya sendiri yang menyamar, bukan karena saya tidak percaya pada laporan bawahan, tapi karena saya tahu pemimpin sejati harus melihat langsung kenyataan di lapangan. Dan apa yang saya lihat sungguh mengecewakan, tapi sekaligus memberi harapan. Karena masih ada banyak di antara kalian yang tetap disiplin, yang tetap menjalankan tugas meski tanpa pengawasan. Beberapa anggota yang selama ini bekerja dengan sanggup-sangga menegakkan badan mereka. Wajah mereka tampak bangga sekaligus tersentuh, karena kerja keras mereka tidak luput dari perhatian. Kapolres melangkah mendekat ke barisan depan. Suaranya kini lebih lembut. Hari ini, saya ingin kalian semua sadar, seragam yang kita pakai bukan sekadar kain. Itu adalah amanah. Masyarakat menaruh harapan pada kita. Ketika kalian lalai, kalian bukan hanya menodai nama pribadi, tapi juga melukai kepercayaan seluruh rakyat. Beberapa mata mulai berkaca-kaca. Aida yang diam-diam menahan air mata. Rasa bersalah begitu kuat menyelimuti ruangan itu. Kapolres berhenti sejenak, lalu menghela napas panjang. Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai atasan kalian. Saya berdiri di sini sebagai sesama manusia yang ingin melihat kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Saya sudah menunjukkan kepada kalian bukti nyata. Sekarang, semuanya kembali kepada kalian. Apakah kalian mau berubah? Atau terus berada di jalan yang salah? Hening panjang menyelimuti aula. Semua terdiam, menunduk, tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Akhirnya, salah satu anggota berdiri dengan suara bergetar. Kami mohon maaf, Pak. Kami malu pada diri kami sendiri. Kami tidak menyangka Bapak sampai rela turun ke jalan untuk melihat langsung. Kami berjanji, kami tidak akan mengulangi lagi. Kami akan buktikan, kami pantas mengenakan seragam ini. Kapolres menatapnya, lalu mengangguk pelan. Itu yang saya harapkan, bukan